Hati-hati ketika kita menghina orang beriman. Bisa jadi orang beriman itu kita lihat miskin, penampilannya kucel, kunyel, dan lain sebagainya yang kita anggap hina, maka kita menghinakannya, mencemoohnya. Maka kedudukan orang yang menghinanya, mencemoohnya, itu akan berada di bawah orang-orang beriman tersebut ketika di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, dan rahmatnya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan orang bertakwa itu lebih tinggi, dan orang beriman begitu juga terhadap orang kafir di hari kiamat. Ini adalah termasuk tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 212, di mana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lil ladzina kafarul hayatad dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yashhuruna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia, lebih tinggi daripada mereka di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Ayat ini sangat indah, menyebutkan kedudukan orang-orang kafir, orang beriman, dan orang bertakwa. Ada 3 tingkatan manusia yang disebutkan: kafir, mukmin, takwa. Namun jika kita telusuri, kita dalami ayat ini nggak hanya bercerita hanya sekedar untuk 3 ini juga. Karena ayat ini seperti memberikan rentang apa ya namanya, kalau kita bikin deret ukur lah ya, katakanlah 1 sampai 10. Jadi kalau kita letakkan orang kafir ini di titik 0, mukmin nanti di tingkat 7-nya, orang-orang yang bertakwa itu ada di tingkat 9, 10-nya gitu. Jadi ada di antaranya antara 1 sampai 6. Ini termasuk golongan orang-orang seperti apa. Jadi ayat ini indahnya. Meskipun tadi kita sebutkan hanya 3 ada yang disebutkan, tapi ayat ini memberikan gambaran yang luas. Tingkatan orang-orang mulai dari kafir sampai orang yang bertakwa. Dan ketika menyebutkan pertama, zuyyina lil ladzina kafarul hayatad dunya, kehidupan dunia itu diindahkan dalam pandangan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dunia ini diindahkan bagi mereka. Wa yashhuruna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Ini ada 2 variabel di sini. Orang-orang kafir yang diindahkan, dan yang kedua orang yang memandang hina orang-orang beriman.
Ini bisa maknanya juga dua. Bisa terpisah, orang kafir yang diindahkan kehidupan dunianya, dan orang-orang yang memandang hina terhadap orang-orang mukmin. Bisa juga dia berbeda agama dengan Islam, bisa juga termasuk Muslim sendiri, orang Islam sendiri. Karena tidak jarang di dalam kehidupan saat ini, bahkan dari dulu hingga saat ini, apalagi di era media sosial, seringkali kita lihat bagaimana orang-orang menghina orang-orang mukmin. Dan orang itu yang menghina itu sendiri itu orang-orang Islam. Baru di kalimat selanjutnya Allah merangkum ini. Wallahu wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi, lebih mulia dari mereka di hari kiamat. Jadi kedudukan orang bertakwa itu lebih tinggi nanti dari orang mukmin, dari orang-orang kafir. Jadi merangkum dia ini. Ini keindahan daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan hal ini juga ditegaskan Nabi, bagaimana kehidupan dunia ini itu dikhawatirkan Nabi SAW. Karena memang tidak jarang, ada sifat manusia memang, ketika dia mempunyai kelebihan harta, dia bisa dengan mudah kadang menghina orang yang kurang harta daripadanya. Orang yang berpakaian lebih cantik, dia bahkan kadang mudah mencemooh orang yang pakaiannya mungkin lebih kusam daripada dia. Orang yang mengendarai mobil mewah akan memandang hina terhadap orang yang kendaraannya mungkin katakan dia naik mobil sport mewah, dia akan memandang hina dengan orang-orang yang mobilnya mungkin hanya ya katakanlah Avanza, Xenia, atau bahkan mereka yang berjalan kaki. Dan terlebih jadi juga kita lihat bagaimana orang-orang memandang hina, memandang rendah ketika orang-orang yang mungkin menggunakan kendaraan besar, moge, dengan seenaknya, bahkan sampai dengan mudahnya merendahkan orang-orang yang mungkin mereka berjalan kaki, kendaraannya mungkin hanya biasa-biasa aja. Bahkan tidak jarang itu terjadi beritanya, kita dengar mereka itu bahkan berselisih pendapat, bahkan terjadi perkelahian dan macam. Tentu ketika yang mereka cemooh, mereka hina, mereka rendahkan itu orang-orang beriman, maka seberapa besar hinaan mereka, sebesar berapa pandangan hina mereka terhadap orang beriman itu, maka akan semakin turun ke bawah tingkatan dia. Jadi kalau kita ambil tadi dari titik 0 sampai 10, dia akan makin turun rendah. Dan seberapa besar dia memandang indah kehidupan dunia ini, itu juga akan menurunkan tingkat dia. Dan memang Nabi menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini yang Nabi khawatirkan. Ini bahkan disebutkan Nabi ini lebih khawatir daripada orang yang berbuat musyrik, orang yang berbuat kufur. Ini disebutkan dari Uqbah bin Amir, yaitu ketika Nabi SAW itu mensolati para korban perang Uhud. Jadi setelah 8 tahun mensolati para korban Uhud, seakan-akan ada perpisahan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Lalu Nabi SAW naik mimbar seraya bersabda, sesungguhnya saya adalah pendahulu kalian dan saya adalah saksi atas kalian.
Dan sungguh yang dijanjikan kepada kalian adalah telagaku, dan saya telah benar-benar melihatnya. Saya tidak khawatir kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, atau kalian akan berbuat kufur. Akan tetapi yang saya khawatirkan adalah dunia yang kalian jadikan sebagai bahan rebutan. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 16.761. Jadi ini perbuatan yang Nabi lebih khawatirkan dari perbuatan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, yaitu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai bahan rebutan. Dan Nabi menyebutkan ini berkaitan dengan telaga Al-Kautsar. Artinya banyak orang yang memperebutkan harta dunia, keindahan dunia. Ini yang menyebutkan mereka tertolak di telaga Al-Kautsar. Ini yang menyebabkan mereka tidak bergabung dengan Nabi SAW di telaga Al-Kautsar. Yang menyebabkan mereka tidak minum air telaga Al-Kautsar, yang air yang ketika diminum orang tidak akan haus selama-lamanya. Ini yang disebutkan Nabi. Ini yang dikhawatirkan Nabi tentang orang-orang yang menjadikan dunia segala-galanya, menjadikan hamba dunia. Dan memang kehidupan di dunia ini itu seringkali acap kali menjadikan itulah merupakan tanda derajat orang di dunia. Padahal di mata Allah takwalah yang derajat tinggi sesungguhnya di mata Allah, di hadapan Allah. Dan memang di dalam Al-Quran di surat Ali Imran disebutkan bahwa yang indah itu, yang kita anggap cinta itu, yaitu wanita-wanita, istri, anak-anak, banyak anak. Ini juga menjadi kebanggaan. Istri yang banyak itu juga bisa jadi kebanggaan. Harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan. Kalau kita sebutkan kuda ini mungkin bisa, kuda pilihan ini bisa jadi kendaraan. Binatang-binatang ternak, sawah, ternak. Itulah kehidupan di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi Allah menegaskan ini di surat Al Imran ayat 14. Jadi yang semua kemewahan, kecintaan manusia terhadap dunia itu hanyalah kesenangan di dunia. Dan kepada Allah, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'af. Jadi hati-hati jika perhiasan dunia tadi, istri, kelebihan istri ya, kelebihan istri-istri, anak-anak, anak yang mungkin berhasil, sukses, banyak, harta yang banyak, melimpah, emas, perak, kuda, pilihan, kendaraan-kendaraan, rumah yang mewah, bertingkat, dan macam sebagainya. Sawah, ladang, kebun. Hati-hati, jika ini kita miliki, namun kita tidak bisa menjaga amanahnya, dan itu juga malah menjadikan kita jauh dari Allah. Hati-hati. Terlebih jika sampai kita menghina orang-orang yang beriman, yang kita anggap lebih rendah daripada kita, lebih miskin. Dan tidak jarang memang simbol kemiskinan kadang banyak dilekatkan orang terhadap Islam. Keterbelakangan disematkan kepada Islam. Itu adalah merupakan propaganda. Dan menghina orang Islam itu, menghina orang-orang mukmin itu bisa aja dari penampilannya, kendaraannya, tempat tinggalnya. Kita anggap rumahnya mungkin lebih kecil, kita menghina mereka. Kita lihat kendaraannya lebih murah, lebih hanya biasa-biasa aja, mobil-mobil yang umum, itu menjadi
kita merendahkan mereka. Hati-hati jika hal ini sampai kita lakukan. Kenapa? Karena yakinlah bahwa letak orang-orang yang merendahkan itu di bawah orang-orang bertakwa. Lebih hina nanti ketika di hari kiamat. Di ayat Al-Baqarah 212 tadi disebutkan wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Fawqahum, lebih mulia dari mereka. Dalam beberapa terjemahan ada yang menyebutkan itu lebih tinggi, di atas. Semua maknanya itu sama. Dan kalau kita mau membahasnya, kenapa kita bilang itu lebih mulia, lebih tinggi, di atas, itu sama. Karena kalau kita lihat, kebetulan dari buku Jejak Perjalanan Akhirat, ini bisa kita lihat. Mungkin bagi saudara-saudari yang belum memiliki bukunya, bisa mendownloadnya gratis di website Hikmah 313, Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Mungkin bisa diklik aja, diketik aja di Google, buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Insya Allah akan diberikan tersedia langsung linknya untuk mendownloadnya. Di beberapa ada 7 alam di kehidupan manusia di hari kiamat. Dari beberapanya bisa kita lihat bahwa bagaimana kedudukan orang bertakwa itu lebih tinggi di atas orang-orang kafir. Kenapa disebut di atas? Kenapa disebut lebih mulia? Sama semua. Ini bisa kita lihat pertama di alam kubur. Ya, alam kubur. Alam kubur ini udah termasuk hari kiamat. Kiamat kecil bagi kita semua itu udah termasuk kiamat kecil. Di alam kubur, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa itu kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia dari orang-orang kafir, jelas. Ini bisa kita lihat bagaimana kedudukan ruhnya. Ruhnya orang-orang mukmin, ruhnya orang bertakwa itu ketika dicabut dari manusia, dari Bani Adam, ketika dicabut ia keluar dengan bau misik yang paling harum. Ruhnya diangkat ke atas, disambut oleh ruh-ruh orang-orang mukmin di langit, dan ditempatkan di langit ketujuh, di surga. Dan itu ditempatkan di pohon-pohon surga. Lalu ruhnya orang-orang kafir itu ketika dicabut dari tubuhnya, ia seperti digaruk. Ia keluar seperti bau bangkai yang paling busuk. Ruhnya pun nggak sampai ke pintu langit, hanya sampai di pintu bumi. Ketika sampai langit, diturunkan kembali, dikembalikan lagi ke mayatnya. Itu masih di alam kubur. Jadi kedudukannya udah jauh beda. Ruhnya orang bertakwa, orang mukmin itu di surga, di pohon-pohon surga, sementara ruhnya orang-orang kafir itu di bumi aja. Itu belum termasuk siksaan yang mereka dapatkan. Lalu di alam mahsyar, di alam mahsyar ini bisa kita lihat kedudukan orang-orang bertakwa dan mukmin itu ada di atas, bahwa orang-orang bertakwa dan orang-orang beriman itu ada di Bukit Al-Arab. Ini disebutkan di Al-Quran ini jadi nama surat sendiri. Bukit Al-Arab itu adalah bukit yang ada di padang mahsyar. Dan ini disebutkan dalam mimpi seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, yaitu Abdullah bin siapa ya? Nanti kita search saja lagi. Kalau di dalam buku ada udah kita seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ini dia memimpikan ini dan dibenarkan Nabi SAW bahwa ada bukit tersebut. Dan dalam beberapa hadis itu disebutkan dengan nama Bukit Mekah. Jadi orang-orang bertakwa itu ada di bukit itu.
dan ada yang di lembah-lembahnya. Sementara orang-orang secara umum itu ada di padang mahsyar yang luas, panas dan terik. Begitu juga orang-orang yang kafir, mereka juga ada di situ. Mereka ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka sendiri karena dosanya. Jadi beda. Para nabi, para orang bertakwa itu ditempatkan di Bukit Arab, Bukit Mekah, dan di lembah-lembahnya. Sementara orang kafir itu berada di ufuk, berada di padang mahsyar yang panas terik. Lalu di alam syiratnya, ya, ini yang ketiga. Kita ambil hanya mungkin 4 aja lah dari 7. Di alam syirat, bahwa orang bertakwa, orang beriman itu ada di atas jembatan syirat. Ini ada disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, "Wahai Rasulullah, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Saat itu orang-orang mukmin di mana?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Di atas jembatan, wahai Aisyah." Ini kedudukan orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa ketika di alam syirat, yaitu ketika jembatan syirat dibentangkan di atas neraka. Ini kedudukan orang-orang mukmin, orang bertakwa, mereka berjalan di atas syirat. Dan di sini ada 9 golongan. Ada 9 juga tingkatan orang mukmin dalam ketika menyeberangi syirat. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat dengan hewan tunggangan, ada yang hanya bisa lari, ada yang hanya bisa berjalan, ada yang bisa hanya merangkak, ada yang bisa dengan hanya merayap, tapi masih selamat. Sementara orang kafir di mana? Mereka ada di bawah jembatan. Mereka menuju neraka di jalan yang berliku, jalan yang licin, jalan yang gelap. Itu letaknya di mana? Di bawah jembatan syirat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, yaitu di alam, dari ujung hari hari kiamat, yaitu, dan kemudian hari kekal. Setelah semua masuk neraka, orang-orang yang kekal di neraka, yang kekal di surga, maka jelas surga itu ada di atas dan neraka itu di bawah. Bahkan di bawahnya itu disebutkan di dalam jurang, dan yang terdalam itu disebutkan Nabi SAW dalamnya itu dalam lemparan batu 70 tahun. Artinya ketika batu dilemparkan dari atas, dari jembatan syirat itu, dilemparkan ke bawah, setelah 70 tahun baru nyampai ke dasarnya. Itu orang-orang neraka. Jadi ayat di surat Al-Baqarah 212 ini menyebutkan bagaimana kedudukan orang-orang bertakwa itu lebih tinggi, lebih mulia di atas orang-orang kafir ketika di hari kiamat. Baik itu mulai dari alam kubur sampai di alam mahsyar, sampai alam syirat, sampai di hari kiamat, yaitu alam kekekalan, hari akhirat. Mungkin itu aja bisa jadi pembahasan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun karena tidak terlepas kedoifan pribadi saya selaku hamba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.